Pernah bingung nggak sih gimana caranya bikin bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang benar di aplikasi perpajakan yaitu pada Cortex? Klik yang mana dulu ya? Datanya diinput di bagian mana ya? Di bagian apa? Dan gimana caranya? Tenang, kalian gak bingung sendirian kok. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, kelas 632B04, program studi akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kita akan menyelamatkan kalian dari kebingungan itu. Sebelumnya perkenalan dulu yuk. Aku Anggi Putriani dengan NIM 6325083. Perkenalkan, nama saya Rima Aulia dengan NIM 632500124. Perkenalkan, nama saya Demetrio Alvarez dengan NIM 6325144. Perkenalkan, nama saya Ria Soktavia Ramadhani dengan NIM 632500109. Perkenalkan, nama saya Aulia Melani dengan NIM 632500122. Di video ini, kita akan mempraktikkan secara langsung tutorial pembuatan bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 secara akurat dan anti gagal. Yuk, langsung saja kita mulai tutorialnya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan, di mana penyewa di sini berkedudukan sebagai pemotong pajak, misalnya badan usaha. Pada studi kasus yang akan kami bawakan, penyewalah yang wajib memotong, membuat bukti potong, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Ada yang penasaran gak sih gimana caranya atau gimana langkah-langkahnya untuk menyetor pajak tersebut? Sekarang yuk kita simak untuk langkah-langkahnya di Cortex DJP. Sebelum kita lanjut ke praktiknya, kita ingat-ingat dulu nih dasar hukumnya. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 huruf D Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan aturan teknis di PP nomor 34 tahun 2017. Tarifnya 10% dari nilai bruto sewa dan sifatnya final. Sejak 1 Januari 2025, seluruh administrasinya sudah dilakukan melalui Cortex DJP. Maka dari itu, DJP online lama sudah tidak lagi terpakai untuk jenis pajak ini. Sekarang, yuk kita simak bagaimana cara dan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita mulai dengan login ke akun Cortex DJP milik badan usaha yang bertindak selaku pihak penyewa. Pastikan kita menggunakan akun resmi perusahaan, bukan akun pribadi. Karena proses pemotongan pajak ini harus tercatat atas nama badan usaha. Setelah memasukkan NPWP dan password, lalu klik login. Setelah berhasil masuk pada dashboard utama, kita arahkan kursor ke menu e-Bukpot yang ada di sisi kiri layar. Selanjutnya, kita masuk ke submenu BPPU atau Bukti Potong Pajak Unifikasi. Menu ini nggak cuma untuk pasal 4 ayat 2 aja, tapi juga mencakup pasal 15, 22, dan 23. Nah, untuk sewa tanah dan bangunan yang kita bahas ini, submenu BPPU inilah yang kita pakai. Setelah terbuka, tinggal klik tombol Create e-Bukpot untuk mulai bukti potong baru. Pada tahap ini, kita mulai mengisi data pihak yang menyewakan tanah atau bangunan. Pastikan NPWP atau NIK-nya sudah sesuai dengan identitas pemilik aset tersebut. Setelah nomor diketik dengan benar, sistem Cortex DJP secara otomatis akan menampilkan nama pemilik sesuai data yang sudah terdaftar. Pastikan nama yang muncul sudah sesuai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, agar bukti potong yang dihasilkan juga nanti sudah valid dan tidak perlu direvisi lagi. Pastikan jenis pajak sudah menunjukkan pasal 4 ayat 2. Kode objek pajaknya 28-403-02 dan sifat pajaknya final. Ketiga kolom ini biasanya sudah terisi otomatis oleh sistem. Lalu, kita isi dasar pengenaan pajak dengan nilai bruto sewa dan tarifnya sudah otomatis 10%. Sistem akan langsung menghitung jumlah PPh yang terutang.
Kalau semua data sudah benar, klik submit, kemudian klik terbitkan supaya bukti potongnya sah secara sistem dan bisa diberikan ke pihak yang disewakan. Tapi, ketika kita masih ragu oleh bukti potong, klik save konsep terlebih dahulu agar bisa diedit sebelum pengajuan. Setelah bukti potong terbit, langkah kita selanjutnya belum berhenti di sana saja. Kita harus membuat ID billing atau laporan pembayaran ke negara. Kita buat ID billing dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran dengan angka 41128-403. Pembayaran paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jika terlambat akan dikenakan denda oleh pihak DJP. Dan ini adalah bentuk dari ID billing jika sudah sah masuk ke negara atau sudah dibayarkan. Dalam file ini berisi ada NPWP dari pihak pemotong, ada nama, alamat, mata uang, nominal, dan jumlah detailnya. Dan di pojok kanan atas itu kita bisa lihat ada kode billing yang sudah terbit, yang tadi kita sudah bayarkan. Di kolom ini detail billingnya ada kolom KAP, ada KAP dan KJS, masa pajaknya kapan, ref tagihan, NOP, dan nominal. Lalu di bagian paling bawah kita bisa lihat ada uraian, gunakan kode billing ini di bawah ini untuk melakukan pembayaran. Nah, kode billing yang tadi sama seperti yang ada di pojok kanan atas, masa aktifnya tanggal sekian. Bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah dibuat masih berstatus disimpan di tab belum terbit. Artinya belum resmi diterbitkan dan dapat diedit. Setelah sudah fix, centang pada kolom pojok kiri dan klik terbitkan dan akan muncul notif sign dokumen. Lalu klik tombol kuning konfirmasi tanda tangan. Dan dapat langsung klik refresh dan bukti akan berpindah dari menu belum terbit ke menu telah terbit. Lalu untuk membuat e-billingnya, kita masuk ke SPT, pilih konsep SPT, lalu klik tombol buat konsep SPT untuk mulai membuat laporan. Pada langkah 1, pilih PPh unifikasi, karena PPh pasal 4 ayat 2 dilaporkan melalui SPT masa unifikasi. Pada langkah kedua, pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai bulan terjadinya pemotongan, lalu klik lanjut. Pada langkah ketiga, pilih normal, karena ini pelaporan pertama untuk masa pajak tersebut, lalu klik buat konsep pajak. Pada tab induk, data, NPWP, nama, alamat, dan nomor telepon sudah otomatis terisi sesuai profil wajib pajak. Bukti potong otomatis masuk ke tabel pasal 4 ayat 2, centang pernyataan, lalu klik bayar dan laporkan. Dengan batas lapor tanggal 20 bulan berikutnya, lalu konfirmasi tanda tangan dan akan muncul notifikasi otomatis terunduh kode e-billingnya. Setelah membuat atau menghitung pajak yang harus dibayar dari bukti potong, SPT masa, atau setoran mandiri di Cortex, sistem akan generate kode billingnya. Kode billing ini berisi informasi seperti jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah harus yang dibayarkan. Jadi sistem otomatis tahu itu pembayarannya untuk apa. Setelah dibayar, akan dapat NTPN atau nomor transaksi penerimaan negara sebagai bukti bahwa pembayaran sudah sah dan tercatat di negara. Pada tahap akhir, jika SPT sudah diterima oleh sistem DJP, pihak DJP akan otomatis menerbitkan BPE atau bukti penerimaan elektronik. Ini sebagai bukti bahwa SPT sudah sah secara pembayaran, jadi dari pihak pemotong tidak ada lagi kewajiban ke negara untuk membayarkan. Dalam format penuh file SPT, berisi beberapa item, diawali dengan bukti penerimaan elektronik, lalu ID billing, bukti pembayaran, file SPT, dan diakhiri dengan file bukti potongnya. Sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa!